Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibtu Deni Kusmawajaya, NIM 1717051136. Izinkan saya mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai dengan 2020. Terima kasih kepada pembimbing utama saya, Bapak Inyoman Putra Yasa, SEMSI, pembimbing pendamping saya, Ibu Putu Eka Dianita Marfilianti Dewi, SST AKMSI, dan penelah saya, Ibu Niwayan Yulianita Dewi, SE AKMSA. Bab 1. Pendahuluan. Nilai perusahaan. Menurut Puspaningrum 2017, nilai perusahaan yang tinggi dapat meningkatkan kesejahteraan para pemegang saham. Dengan jaminan kesejahteraan tersebut, para pemegang saham tidak akan ragu untuk menanamkan modalnya. Dengan meningkatkan nilai perusahaan, maka kinerja keuangan perusahaan akan baik dan dapat menarik para calon investor. Karena para calon investor dalam menanamkan modal perusahaan menginginkan laba atas penanaman modalnya di perusahaan tersebut. Fenomena terkait nilai perusahaan dikutip dari investasi.content.co.id, diliput oleh Colby dan diedit oleh Wahyu pada tanggal 14 April 2020. Data Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan, per 3 April 2020, rata-rata nilai transaksi harian saham di Bursa Efek Indonesia sepanjang 2020 hanya sebesar 6,96 triliun rupiah. Jika dibandingkan dengan rata-rata nilai transaksi harian tahun sebelumnya, yakni per 5 April 2019 yang mencapai 9,67 triliun rupiah, maka jumlah tersebut terkoreksi 28% mengalami penurunan. Sementara itu, dengan menggunakan perbandingan waktu yang sama, rata-rata volume transaksi harian di BI sepanjang 2020 merosot 49% menjadi 7,39 miliar unit saham, yang pada awal sebelumnya, rata-rata volume transaksi harian tahun sebelumnya sebanyak 14,5 miliar unit saham. Pandemi COVID-19 telah mengungkap dan memperburuk beberapa masalah sosial, seperti kemiskinan dan ketidaksetaraan. Masih ada tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dalam suatu negara. Hal ini menjadi peluang signifikan bagi perusahaan untuk menerapkan CSR yang lebih memfokuskan dalam upaya mengatasi masalah sosial di bidang ini selama pandemi. Sehingga dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan CSR perusahaan berkomitmen untuk mensejahterakan komunitas lokal masyarakat sekitar yang pengambilan keputusannya tidak hanya berdasarkan keuntungan semata, melainkan juga berdasarkan harus memperhatikan kondisi sosial dan lingkungannya. Hal inilah yang dapat menjadi peluang bagi perusahaan dalam melaksanakan CSR untuk membuktikan kepada masyarakat luas bahwa mereka bersama-sama dengan masyarakat Indonesia untuk turut berperang dan melawan virus COVID-19 melalui tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian ini dilakukan di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. BI merupakan bursa pertama di Indonesia yang dianggap memiliki data yang lengkap dan telah terorganisasi dengan baik. BI adalah lembaga yang berperan dalam menyelenggarakan dan menyediakan fasilitas sistem perdagangan efek di pasar modal Indonesia, dan juga BI sebagai fasilitator dan kontrol terhadap jalannya perdagangan efek di Indonesia. Perusahaan manufaktur dipilih sebagai objek penelitian karena di antara berbagai macam sektor perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia, perusahaan manufaktur merupakan salah satu sektor perusahaan yang diharapkan mempunyai prospek yang cerah di masa yang akan datang. Berdasarkan latar belakang dalam penelitian ini, maka identifikasi masalah penelitiannya adalah harga saham industri manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020 mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19 sehingga berdampak pada nilai perusahaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain, yang pertama, apakah corporate social responsibility mempengaruhi nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Yang kedua, apakah ukuran perusahaan mempengaruhi nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Dan yang ketiga, apakah profitabilitas mempengaruhi nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Bab 2. Kajian teori. Grand teori dalam penelitiannya adalah teori signaling. Menurut Brigham dan Houston, teori signaling adalah suatu tindakan yang diambil oleh perusahaan untuk memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan berupa laporan tanggung jawab sosial, ukuran perusahaan atau total aset, dan profitabilitas. Teori-teori pendukung dalam penelitian ini antara lain, yang pertama, corporate social responsibility. Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility adalah salah satu dari beberapa tanggung jawab sosial perusahaan kepada para pemangku kepentingan atau stakeholder. Dilihat dari ketentuan pasal 74 Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007 bahwa CSR dipahami sebagai komitmen bisnis untuk melakukan kegiatannya secara beretika dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dengan menjalin kerjasama dengan para pemangku kepentingan atau stakeholder. Variabel pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan ini diukur dengan proksi CSRI atau Corporate Social Responsibility Reporting Index. Teori pendukung yang kedua adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah suatu skala di mana perusahaan dapat diklasifikasikan menjadi perusahaan yang besar atau kecil dengan berbagai cara, antara lain total aset, penjualan, dan kapitalisasi pasar. Dalam hal ini, apabila penjualan lebih besar dari penjualan biaya variabel dan biaya tetap, maka akan diperoleh jumlah laba sebelum pajak. Sebaliknya, apabila penjualan lebih kecil dari biaya variabel dan biaya tetap, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Ukuran perusahaan di sini diukur dengan menggunakan proksi total aset yang ada dalam perusahaan. Teori pendukung yang ketiga adalah profitabilitas. Menurut Kamil dan Heru Setia, profitabilitas yang semakin besar menunjukkan perusahaan mampu mendapatkan laba yang semakin besar, sehingga perusahaan mampu untuk meningkatkan aktivitas tanggung jawab sosial, serta mengungkapkan tanggung jawab sosialnya dalam laporan tahunan dengan lebih luas. Rasio profitabilitas mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Penelitian ini menggunakan ROAS sebagai pengukur profitabilitas perusahaan. Teori pendukung yang terakhir adalah nilai perusahaan. Nilai perusahaan didefinisikan sebagai nilai pasar karena nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat. Semakin tinggi harga saham, maka semakin tinggi juga kemakmuran pemegang saham. Pengukuran nilai perusahaan dalam penelitian ini menggunakan rasio Tobinski. Pengukuran nilai pasar perusahaan menggunakan rasio Tobinski dinilai dapat memberikan informasi yang baik.
Dilihat dari keterangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang memiliki Tobin Square dengan nilai yang semakin tinggi menunjukkan proses pertumbuhan perusahaan semakin baik, karena investor akan mengeluarkan pengorbanan yang lebih untuk perusahaan yang memiliki nilai pasar aset yang lebih besar daripada nilai bukunya. Hipotesis dalam penelitian ini, yang pertama, Corporate Social Responsibility atau CSR berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Dan ketiga, profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan manufaktur pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Bab 3, metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif karena penelitian ini menggunakan angka-angka dengan perhitungan statistik serta bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah dibuat. Penelitian ini terdiri dari 1 variabel dependen dan 3 variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah corporate social responsibility, ukuran perusahaan, dan profitabilitas. Data yang terkumpul kemudian diuji terlebih dahulu dengan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Hasil analisis selanjutnya disajikan dalam sebuah laporan keuangan dan selanjutnya penarikan kesimpulan dan saran. Populasi dari penelitian ini adalah keseluruhan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan alasan perusahaan-perusahaan tersebut lebih banyak memberikan dampak atau pengaruh terhadap lingkungan sekitarnya sebagai akibat dari aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian ini menggunakan periode penelitian tahun 2019 dengan 2020 dengan jumlah populasi sebanyak 193 emiten. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampelnya menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel dengan berbagai pertimbangan dan kriteria tertentu sesuai tujuan penelitian. Kriteria sampel dalam penelitian ini antara lain, yang pertama, perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 dengan 2020. Yang kedua, perusahaan manufaktur menyajikan laporan tahunan secara berturut-turut selama tahun 2019 dengan 2020. Yang ketiga, perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah. Dan yang keempat, perusahaan yang melampirkan tanggung jawab sosial perusahaan selama periode 2019 dengan 2020. Setelah melakukan pengujian kriteria, peneliti mendapatkan sampel sebanyak 16 perusahaan dengan waktu pengamatan selama 2 tahun. Jadi, jumlah sampel yang didapatkan dalam penelitian ini adalah 32 sampel. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yang berkaitan dengan corporate social responsibility, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI periode tahun 2019 sampai dengan 2020. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari website www.idx.co.id serta data yang dibutuhkan yaitu data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan tahunan yang diterbitkan oleh perusahaan, jurnal-jurnal, dan literatur-literatur lainnya berhubungan dengan objek penelitian. Jadi analisis data dalam penelitian ini antara lain analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolonialitas, uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas. Dan pengujian hipotesis terdiri dari regresi linear berganda, uji T atau parsial, dan uji determinasi. Keempat, hasil dan pembahasan. Yang pertama, uji statistik deskriptif. Data corporate social responsibility menunjukkan skor minimum 0,04 dan skor maksimum 0,56. Skor rata-rata 0,3554 dengan standar deviasi sebesar 0,2295. Hal ini menunjukkan bahwa standar deviasi memiliki skor lebih kecil daripada skor rata-rata, yang berarti bahwa penyebaran dan data corporate social responsibility pada penelitian ini berdistribusi merata, artinya selisih data satu dengan lainnya tidak terlalu jauh atau tinggi. Yang kedua, data ukuran perusahaan menunjukkan skor minimum 12,07 dan skor maksimum 30,75. Skor rata-rata 23,7694 dengan standar deviasi sebesar 6,0342. Hal ini menunjukkan bahwa standar deviasi memiliki skor lebih kecil daripada skor rata-rata, yang berarti bahwa penyebaran data ukuran perusahaan pada penelitian ini berdistribusi merata, artinya selisih data satu dengan lainnya tidak terlalu jauh atau tinggi. Dan ketiga, data profitabilitas. Data profitabilitas menunjukkan skor minimum min 0,07 dan skor maksimum 36,10. Skor rata-rata 8,223 dengan standar deviasi sebesar 7,552. Hal ini menunjukkan bahwa standar deviasi memiliki skor lebih kecil daripada skor rata-rata, yang berarti bahwa penyebaran data profitabilitas pada penelitian ini berdistribusi merata, artinya selisih data satu dengan lainnya tidak terlalu jauh atau tinggi. Dan yang keempat, data nilai perusahaan. Data nilai perusahaan menunjukkan skor minimum 1,06 dan skor maksimum 9,25. Skor rata-rata 2,6613 dengan standar deviasi sebesar 1,8254. Hal ini menunjukkan bahwa standar deviasi memiliki skor lebih kecil daripada skor rata-rata, yang berarti bahwa penyebaran data nilai perusahaan pada penelitian ini berdistribusi merata, artinya selisih data satu dengan lainnya tidak terlalu jauh atau tinggi. Yang kedua, uji autokorelasi. Berdasarkan pada tabel tersebut, data diketahui nilai dari Durbin-Watson sebesar 2,248. Selanjutnya, nilai tersebut akan dibandingkan dengan nilai tabel Durbin-Watson pada nilai signifikansi 5%. Adapun jumlah variabel independen sejumlah 3, K sama dengan 3, dan sampel berjumlah 32. Kemudian didapat hasil pada distribusi nilai tabel Durbin-Watson, maka nilai DL sebesar 1,2437 dan DU sebesar 1,6505. Dari nilai Durbin-Watson pada tabel tersebut sebesar 2,448. Maka, sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji Durbin-Watson di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah atau gejala autokorelasi. Yang ketiga, uji multikoliniaritas. Dalam model regresi yang bebas dari multikoliniaritas adalah mempunyai nilai FIV kurang dari 10 dan mempunyai nilai toleransi
lebih dari 0,1. Hasil uji multikolonialitas pada tabel ini menunjukkan data jika nilai tolerance variabel corporate social responsibility, ukuran perusahaan dan profitabilitas lebih besar dari 0,1 dan nilai FIV berada di bawah 10. Jadi kesimpulannya, tidak terjadi multikolonialitas pada model regresi. Yang keempat, uji normalitas. Melihat dari hasil uji normalitas pada tabel tersebut, nilai ASTMP SIG 2 Mintel sebesar 0,889, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Yang kelima, uji heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas pada tabel tersebut memperlihatkan bahwa nilai SIG variabel corporate social responsibility, ukuran perusahaan dan profitabilitas lebih besar dari 0,05. Artinya tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Yang keenam, uji regresi linear berganda. Hasil interpretasi model regresi dari tabel tersebut adalah yang pertama, konstanta sebesar 0,006 menunjukkan apabila variabel independen bernilai konstan, maka variabel nilai perusahaan memiliki nilai 0,006 satuan. Yang kedua, koefisien regresi CSR sebesar 0,134 menunjukkan bahwa setiap penambahan variabel X1 sebesar 1 satuan, maka nilai perusahaan akan mengalami kenaikan sebesar 0,134. Yang ketiga, koefisien regresi ukuran perusahaan sebesar 0,080 menunjukkan bahwa setiap penambahan variabel X2 sebesar 1 satuan, maka nilai perusahaan akan mengalami kenaikan sebesar 0,080. Dan yang keempat, koefisien regresi profitabilitas sebesar 0,000 menunjukkan bahwa setiap penambahan variabel X3 sebesar 1 satuan, maka nilai perusahaan akan mengalami kenaikan sebesar 0,000. Yang ketujuh, uji T. Interpretasi model regresi dalam penelitian ini, yang pertama, berdasarkan hasil uji T pada tabel, variabel CSR memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel CSR berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, maka H1 dalam penelitian ini dapat diterima. Yang kedua, berdasarkan hasil uji T pada tabel variabel ukuran perusahaan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05, jadi dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, maka H2 dalam penelitian ini dapat diterima. Dan yang ketiga, berdasarkan hasil uji T pada tabel variabel profitabilitas memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, jadi dapat disimpulkan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, maka H3 dalam penelitian ini dapat diterima. Yang kedelapan, uji koefisien determinasi. Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh hasil adjust R2 sebesar 0,702. Nilai ini menunjukkan bahwa variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen sebesar 70,2% dan sisanya sebesar 29,8% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Selanjutnya pembahasan. Yang pertama, pengaruh corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan hasil uji T pada tabel tersebut, variabel CSR memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien regresi variabel ini sebesar 0,134. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel CSR berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Maka H1 dalam penelitian ini dapat diterima. Pada penelitian ini, corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal tersebut terjadi karena pada tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19 sehingga terdapat upaya perusahaan untuk meningkatkan tanggung jawab sosialnya, baik terhadap karyawan, masyarakat maupun lingkungan sekitarnya. Tanggung jawab sosial yang diberikan oleh perusahaan untuk karyawan yang berupa pemberian bantuan sandang, pangan, masker, dan hand sanitizer. Sedangkan tanggung jawab sosial yang diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yaitu kebutuhan pokok untuk masyarakat umum dan pemberian alat pelindungan diri kepada tim medis COVID-19. Jadi tanggung jawab sosial yang telah diberikan perusahaan kepada karyawan dan masyarakat sekitar memberikan pengaruh terhadap nilai perusahaan sehingga dapat juga memberikan pertimbangan ke perusahaan investor untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Leni 2014, Abdullah 2017, Jessica dan Brianto 2018, Andi 2019, dan Suci 2019 yang menyatakan pengungkapan CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan hasil uji T pada tabel variabel ukuran perusahaan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Maka H2 dalam penelitian ini dapat diterima. Ukuran perusahaan menggambarkan laba kecilnya suatu perusahaan yang dapat ditujukan dengan total aset, total penjualan, dan rata-rata tingkat penjualan, dan rata-rata total aset. Jika perusahaan memiliki total aset yang besar, pihak manajemen lebih leluasa untuk mempergunakan aset yang ada dalam perusahaan. Ukuran perusahaan dapat mengaruhi adanya nilai perusahaan, dikarenakan dengan semakin besar ukuran perusahaan, maka dapat semakin mudah untuk perusahaan mendapatkan sumber pendanaan yang sifatnya internal dan eksternal, sehingga memperoleh hasil yang baik. Hasil penelitian ini memiliki hubungan dengan teori signaling, yaitu dapat memberikan sinyal terhadap investor mengenai ukuran perusahaan yang dapat dianalisis pada laporan keuangannya. Dengan adanya sinyal mengenai ukuran perusahaan, investor akan mempertimbangkan keputusan dalam berinvestasi. Dan oleh karena itu, ukuran perusahaan pada penelitian ini dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lisa pada tahun 2018, Dewi dan Abu Danti 2019, Yanti dan Damayanti 2019, Aldo dan Jamaluddin 2020, dan Akbar dan Fahmi 2020 menemukan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Ketiga, pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan.
Berdasarkan hasil uji T pada tabel, variabel profitabilitas memiliki nilai signifikansi sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Maka H3 dalam penelitian ini dapat diterima. Perspektif teorisinya menekankan bahwa perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan memberikan sinyal kepada investor melalui pelaporan informasi terkait kinerja perusahaan sehingga dapat memberikan gambaran akan prospek perusahaan di masa yang akan datang. Perusahaan akan memberikan sinyal kepada investor apakah profitabilitas yang dimiliki perusahaan besar atau kecil. Profitabilitas dianggap penting karena profitabilitas sebagai indikator dalam mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan sehingga dapat dijadikan acuan untuk menilai perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sudarma dan Damayanti pada tahun 2017, Lukman dan Henry 2017, Yanti dan Damayanti 2019, Aldo dan Jamaluddin 2020, dan Akbar dan Fahmi pada tahun 2020, menemukan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, implikasi penelitian. Implikasi penelitian terdiri dari implikasi teoritis dan implikasi praktis. Yang pertama, implikasi teoritis. Implikasi teoritis dalam penelitian ini yaitu pada penelitian ini variabel corporate social responsibility berdampak terhadap nilai perusahaan, yaitu banyak pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan yang memberikan dampak pada kepercayaan investor dan berujung pada harga saham yang diperdagangkan. Selanjutnya, variabel ukuran perusahaan juga berdampak terhadap nilai perusahaan, yaitu dengan adanya nominal ukuran perusahaan yang tinggi, maka berdampak pada pendanaan yang didapatkan oleh perusahaan, sehingga manajemen lebih luasa dalam menggunakan modal perusahaan. Yang ketiga, variabel profitabilitas memberikan dampak terhadap nilai perusahaan, yaitu dengan profit terlebih yang didapatkan perusahaan akan berdampak pada keputusan investor terhadap penanam modal di perusahaan tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel corporate social responsibility, ukuran perusahaan dan profitabilitas berdampak terhadap nilai perusahaan, yaitu pada keputusan investor dalam menanamkan modalnya di perusahaan. Implikasi praktis. Hasil penelitian ini memberikan implikasi kepada para investor dalam memilih perusahaan untuk berinvestasi karena dari identifikasi masalah yang ada, besar kecilnya corporate social responsibility, ukuran perusahaan dan profitabilitas dapat mempengaruhi nilai perusahaan. 5. Penutup. Yang pertama, simpulan. Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah dijabarkan terkait pengaruh corporate social responsibility, ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan hasil uji T pada tabel variabel CSR memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,005, jadi dapat disimpulkan bahwa variabel CSR berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, berdasarkan hasil uji T pada tabel, variabel ukuran perusahaan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05, jadi dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, berdasarkan hasil uji T pada tabel, variabel profitabilitas memiliki nilai signifikansi sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari 0,05, jadi dapat disimpulkan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Saran dalam penelitian ini, yang pertama, bagi perusahaan. Saran yang dapat diberikan bagi perusahaan sesuai dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif antara pengungkapan CSR dengan nilai perusahaan. Maka menjadi valuasi bagi perusahaan yang pengungkapannya masih rendah untuk meningkatkan pengungkapan CSR dalam laporan tahunan, baik pada bidang ekonomi, lingkungan, praktek ketenaga kerjaan, hak asasi manusia, dan tanggung jawab atas produk. Yang kedua, hasil penelitian ini menunjukkan variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Maka dari itu, saran perusahaan agar meningkatkan total aset perusahaan. Jika perusahaan memiliki total aset yang besar, pihak manajemen lebih luas dalam mempergunakan aset yang ada dalam perusahaan. Mudahnya perusahaan dalam mendapatkan modal akan mendukung operasional perusahaan secara maksimum. Yang ketiga, hasil penelitian ini menunjukkan profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Maka dari itu, saran untuk perusahaan akan meningkatkan laba bersih perusahaan. Karena jika laba bersih yang dihasilkan perusahaan tinggi, maka akan memberikan sinyal positif bagi investor bahwa perusahaan dalam kondisi yang menguntungkan. Sehingga pengaruh terhadap harga saham yang akan naik, perusahaan akan memiliki nilai yang bagus di masa yang akan datang. Yang kedua, saran bagi investor. Bagi investor, perlu memperhatikan laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Karena jika laba yang dihasilkan tinggi, maka perusahaan tersebut memiliki prospek yang baik di masa yang akan datang. Selain itu juga melihat banyaknya pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan, maka perusahaan tersebut akan semakin dekat dengan para stakeholdernya. Selain banyaknya pengungkapan CSR, para investor perlu juga melihat ukuran perusahaan, karena semakin tinggi ukuran perusahaan, maka perusahaan tersebut memiliki sumber pendanaan yang baik. Pertimbangan tersebut perlu dilakukan dalam pengambilan keputusan ketika akan menanamkan saham pada perusahaan manufaktur, karena berdasarkan hasil penelitian ini, variabel-variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Saran yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya. Yang pertama, penelitian ini hanya menggunakan perusahaan manufaktur sebagai populasi penelitian, sehingga untuk peneliti selanjutnya bisa menggunakan perusahaan yang berbeda, atau bisa menambahkan jenis perusahaan dari sektor lainnya. Yang kedua, rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio-rasio keuangan seperti ROA dan pengukuran nilai perusahaan menggunakan rasio Tobinski. Sehingga untuk peneliti selanjutnya bisa menggunakan ROE dan pengukuran nilai perusahaan bisa menggunakan rasio PBV atau Price to Book Value. Yang ketiga, dalam penelitian ini, hasil adjust R2 sebesar 0,702. Nilai ini menunjukkan bahwa variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen sebesar 70,2% dan sisanya sebesar 29,8%. Dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini, yang artinya terdapat variabel lain yang mempengaruhi nilai perusahaan. Berdasarkan teori sinyal dalam mempengaruhi nilai perusahaan, penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel lain seperti kepemilikan material, leverage, dan juga bisa menggunakan variabel moderating agar dapat memperkuat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sekian presentasi hasil skripsi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi.